Halo Sobat Desa, kita jumpa lagi. Sebagaimana kita ketahui yang terdapat dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang petunjuk fokus atas penggunaan dana desa di tahun 2026 ada mengamanatkan terkait apa saja fokus penggunaan dana desa untuk mendukung yang disampaikan pasal 2 ayat 1 mulai huruf A sampai huruf H ini. Yang mana di sini untuk yang disampaikan huruf A, B, C, D, dan F serta G dan H ini ada disampaikan di pasal 4 ini. Ada dikatakan bahwa fokus penggunaan dana desa yang disampaikan huruf A, B, C, pokoknya selain dari huruf E yang disampaikan di pasal 2 ayat 1 itu dilaksanakan secara swaklola dan atau kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Swaklola itu menggunakan pola padat karya tunai. Nah, untuk swaklola ini maksudnya di mana jika kita melihat yang diamanatkan pada lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang atau jasa di desa untuk swaklola, sebagaimana yang disampaikan di bab 3 angka 2 ini, nantinya untuk pelaksanaan dari dana desa itu tenaga kerjanya berasal dari masyarakat desa setempat. Nah, kita kembali lagi ke Permen Desa 16 tahun 2025. Di sini juga ada dikatakan masih di pasal 4 ayat 2 pelaksanaan fokus penggunaan dana desa yang disampaikan di pasal 2 ayat 1 selain huruf E itu dengan menggunakan pola padat karya tunai yang artinya dalam hal pemerintah desa menganggarkan untuk kegiatan dalam hal pelaksanaan yang disampaikan pasal 2 ayat 1 selain huruf E itu nantinya sebagaimana yang disampaikan di lampiran Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang petunjuk operasional atas penggunaan dana desa tahun 2026 yang mana sebagaimana yang disampaikan di huruf F ini jika kegiatannya untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program padat karya tunai, nantinya penganggaran untuk kegiatan tersebut sebagaimana yang disampaikan di angka 5 ini yaitu upah paling sedikit 50% dari total biaya per kegiatan. Jadi tinggal dibagi saja. Untuk bahan bakunya itu misalkan 100 juta, maka upahnya itu 50 juta paling sedikit sehingga kegiatan pembangunan tersebut akan menghabiskan 150 juta. Berikutnya, di sini upah paling sedikit 50% itu nantinya untuk pembayaran tenaga kerja, untuk mengangkut bahan material, untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Nah, besaran upahnya dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah desa. Adapun untuk nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum provinsi, besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati atau Wali Kota atau menggunakan hasil musyawarah desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat. Jadi begini, misalkan pemerintah desa melakukan kegiatan pembangunan dan upahnya sudah 50% dari kegiatan, yang artinya bahan bakunya misalkan 100 juta dan upahnya itu minimal adalah 50 juta. Nah, 50 juta untuk upah itu nanti dibagi lagi sesuai dengan harga satuan yang ditetapkan melalui musyawarah desa. Yang mana musyawarah desa di sini dapat melalui musyawarah penetapan RKP desa, mengingat RKP desa itu sudah ada menetapkan RAP terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan. Berikutnya kita lihat yang disampaikan di angka 6 ini. Jenis kegiatan padat karya tunai untuk pembangunan dan untuk pemeliharaan infrastruktur desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan berikutnya yang terakhir,
Penggunaan dana desa untuk kegiatan pola padat karya tunai dapat digunakan untuk jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerjanya. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa untuk dana desa di tahun 2026 itu apa yang disampaikan di pasal 2 ayat 1 selain huruf E dilaksanakan secara swaklola dengan pola padat karya tunai, yang artinya secara swaklola ini di mana pemerintah desa mempekerjakan masyarakat di desanya. Dan nantinya dalam hal pemerintah desa melaksanakan dengan pola padat karya tunai untuk kegiatan pembangunan, untuk penganggaran upah itu minimal adalah sebesar 50% dari biaya kegiatannya. Nanti upah tersebut akan dibayarkan kepada pekerjanya yang berasal dari masyarakat desa dengan harga satuan yang telah diputuskan dari musyawarah desa. Mungkin sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.